Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik semua. Syurul Fatihah. Dan baca Rabbi Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Oke, lanjut yang kemarin Bapak udah jelasin mengenai operasi itu bilangan bulan. Sekarang kita masuk ke pecahan sekarang. Dibandingkan bilangan pecahan. Oke, yang pertama itu mengenal pecahan. Ada yang tahu nggak pengertian dari pecahan itu apa? Ada yang tahu pecahan itu apa? Oke, ada yang tahu pecahan itu apa? Di LKS. nah yang ini. Yang tahu di LKS apa pecahan itu? Tulisan. Oh iya. Nah LKS yang ngomongin. LKS sampai kan deh. Tahu? Nah. Buka LKS-nya halaman 8. Ya, oke. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan suatu benda adalah bagian dari benda itu. Jadi contohnya kayak apel kita belah jadi 8 bagian. Kemudian apel kita potong jadi 8 bagian. Terus kita bagikan ke 8 anak. Nah, itulah bentuk dari contoh dari contoh nyata dari pecahan. Oke, kemudian untuk bentuk umum pecahan yaitu A bagi B. Yang biasa kita kenal itu biasanya A per B. Itu untuk umum pecahan. Kemudian dengan syarat A dan B, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, syaratnya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, saya jelaskan dulu. Yang A ini adalah A itu apa? Ada yang tahu? A ini apa? Ada yang tahu? Belum? Belum? Hai. Belum makan apa gimana nih kok? Lebih semua ini. Oke, coba terangi. Untuk A itu adalah pembilang. Sedangkan yang B, yang di bawah ini adalah penyebut. Ini adalah pembilang. Terus pitas-pitas dia ada yang ngomongin. Yang bawah itu adalah penyebut. Oke. Kemudian untuk ini. Contohnya 2/5. Dibaca kan 2/5 kalau dibaca. Kemudian untuk penyebutnya berapa coba? Ada yang tahu? Dari ini contohnya 2/5. Pembilangnya berapa? Halo? 2. Oke. Kemudiannya berapa? Penyebutnya berapa?
Penyebut 5. nah, oke, betul. Oke, lanjut. Kalau semisal negatif, tetap dibaca negatif. Kalau negatif tetap jadi pecahan. Jadi dibaca negatif 3/4 gitu. Kemudian kalau pecahan ini disebut pecahan apa tidak? Lima per 0 disebut pecahan apa tidak? Dia tahu? 5 per 0 disebut pecahan apa tidak? Belum? Pecahan. Pecahan. 5 per 0 itu bukan pecahan. Karena syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau Pecahan, Pak. kalau penyebutnya itu sama dengan 0, jadi nanti hasilnya tidak terdefinisi atau undefined. Ya. Jadi ini bukan pecahan. 5 per 0 ini bukan pecahan karena penyebutnya atau B yang contohnya tadi apa B, penyebutnya itu adalah 0. Dan syaratnya pecahan itu B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nanti akan menghasilkan tidak terdefinisi atau undefined. Jadi gitu. Ya, paham? Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut. Dulu, Pak. Mau dicatat dulu, Pak. Menang Arinta. Oh, catat. Jangan lama ya, soalnya waktunya juga. Pak, nyatet. Langsung matematika aku aja aja gimana ya 10 tambah 10 itu aja sama dengan yang seneng kene atong akeh ning ngisor iki aja mlaku di aja kenceng SD ya. Oke, kita lanjut ya untuk mempersingkat waktu juga. Oke, kita lanjut yang dua yaitu pecahan senilai. Ya, untuk pecahan senilai, jika pembilangan menyebut suatu pecahan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, akan diperoleh pecahan yang senilai. Ya, untuk syaratnya kan kayak A per B. Kalau ini kita kalikan, berarti A kali M terus B kali M. Ya. Kemudian kalau pembagi, kita bagi berarti A per B sama dengan A bagi M, B bagi M. M ini boleh sembarang. Nanti kalau satu ya hasilnya tetap dirinya sendiri pecahan. Jadi contohnya seperti ini. Oke, contohnya 2/3 ya. Kita masukkan ke rumusnya yaitu A kali M. Kita kalikan A kali M per B kali M. Jadi Bapak M-nya ngambil 2. Jadi 2/3 kita tetap masuk, kita kalikan 2. 2 kali 2 4, terus 3 kali 2 6. Gitu. Ya. Kemudian kalau contoh dari pembagian
Nah, contohnya 6 per 9. 6 per 9 itu sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. 3 itu 2. Terus 9 dibagi 3, 3. Hasilnya 2 per 3. Itulah pecahan senilai. Oke. Ada yang belum paham? Udah, oke, kita lanjut ya. Mau dicatat dulu enggak? Oke, kita lanjut ya. Berarti udah paham semua. Nanti atas terus 6 per 4 tadi makan mestinya makan jus sih larikin itu. Oke, yang ketiga yaitu dan menyatakan hubungan di antara dua pecahan. Untuk menentukan pecahan di antara dua pecahan, namanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sama. Untuk menyatakan hubungan dua pecahan, bandingkan pembilangannya. Jika penyebutnya kedua pecahan sama, jika penyebut kedua pecahan berbeda, untuk bandingkan pecahan tersebut, samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan atau dengan menyebutkan menentukan KPK dari penyebut kedua pecahan. Tahu nggak KPK itu apa? pelipatan persekutuan kecil. Apa? Bukan Pelipatan persekutuan terkecil. Ya. Kecil. Ya. FPB. Aduh KPK. Contohnya Jangan kurang atau lebih besar dari agar pernyataan berikut jadi pernyataan yang benar. Jadi apa gitu? Bu, isine aja nangkep ini sih catatannya sing tengah dapat mbak apa? Jeneng apa tengah dapat beda. oke. 3/4 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 2/3? Untuk pembahasannya kita cari dulu KPK-nya dari penyebut keduanya dengan cara 4/3 itu penyebutnya kita samakan, berarti kalau Bapak sendiri langsung dikalikan yaitu 12. Kita samakan penyebutnya itu 12. Oke, 12. Nah, caranya 12 dibagi 4 itu berapa? Kita satu-satu ya. Ini ke sini dulu, baru ini baru ke sini. Ya, gantian pecahannya. Berarti 12 bagi 4 berapa? 3. Nah, 3 dikali 3 berapa? 9. Kemudian sekarang gantian dan 2/3 sekarang. 12 bagi 3 berapa? Oh, geng.
12 dibagi 3 yaitu 4. 4 dikali 2, 8. 8. Lebih besar mana? 9 per 12 sama 8 per 12. Berarti kan yang lebih besar adalah 9 per 12. Jadi kita Oke, tanggal 26. Oh, gitu. 9 per 12 lebih dari 8 per 12. Apa? Nah, bahwasanya KPK dari 4 sama 3 adalah 12, sehingga ini hasilnya 9 per 12 sama 8 per 12. Jadi 3 per 4 itu lebih besar dari 2 per 3. Jadi gitu. Ya, buat. Terus tentang PPP. Anu niku Mas Limut nggak ada nomornya Pak Hudori gitu. Apa ada yang kurang jelas mengenai jelasan Bapak untuk materi poinnya ketiga, yaitu menyatakan hubungan antara dua pecahan? Ada yang tanyakan sampai sini? Jadi kamu tak neng deh. Oke, berarti lanjut. Oke, lanjut. Oh ya, bentar, Bapak ada cara cepat dari yang menyatakan hubungan antara dua pecahan, yaitu ya tadi 3 per 4. Iki neng deh. 2 per Demi sari. 2 per 3. Nah, kalau tadi kan secara aturannya seperti itu, kita harus cari penyebutnya dengan menggunakan metode KPK. Itu kemudian kalau bawa cara cepatnya yaitu kita kalikan, keduanya kita kalikan. Penyebut pembilang kali penyebut kali pembilang. Kita sama-sama kali silang, ya. Ini cara cepatnya. Jadi nggak usah kayak misal ribet, Pak maunya pakai cara KPK. Nah, ini caranya Bapak dengan ini cepat sekali untuk bisa mengetahui kurang dari sama darah lebih besar dari ini atau kurang dari nilai ini. Oke. Jadi caranya kita kalikan silang pembilang kali penyebut kali pembilang. Jadi kita kalikan silang saja. Jadi 3 kali 3 9. 4 kali 2 8. 8. Yang besar mana? 9 sama 8. 9. Itu cara cepatnya Bapak. Ya, itu. Cuma mengalihkan keduanya. Jadi penyebut kali pembilang kali pembilang sama-sama diberikan. Itu cara cepatnya. Tangan pakai saja. Lanjut ya, yang nomor 4 itu mengurutkan pecahan. Ya, dia mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan bilangan pecahan harus disamakan penyebutnya lebih dahulu. Sama berarti nyari KPK-nya dulu. Oke, contohnya susulan deretan pecahan 3 per 4, 5 per 6, 1 per 2 dalam urutan naik. Oke. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Jadi kita cari dulu KPK-nya dari 3 per 4, 5 per 6, sama 1 per 2. Kita ketemu, kita berarti kan KPK-nya kita jadikan 12. Ya, 12 kita kalikan satu persatu sama kita ya. 12 dibagi 4 berapa? 3 dibagi 3 9. Lanjut yang kedua, penyebutnya kita
ketemu 12. Oke, kemudian 12 bagi 6 berapa? 2. 2 kali 5 10. Nah, kemudian 12 bagi 2 berapa? 6. 6 kali 1 6. Ya. Jadi kalau kita urutkan dalam bacaan naik adalah berarti 1/2 3/4 kemudian 5/6. Bukan? Itu kedua hasilnya 6/12, kemudian 5/6 hasilnya 10/12, 3/4 adalah 9/12. Kita urutkan urutan naik ya. Jadi hasilnya 1/2, 3/4 sama 5/6. Next. Yang kelima yaitu yang kelima yaitu menentukan pecahan di antara dua pecahan. Jadi nilai tengahnya yang dimaksud adalah nilai tengahnya, tengah-tengahnya antara pecahan 1 dengan pecahan 2. Ya. Oke, untuk menentukan pecahan di antara dua pecahan, maka namanya sebagai berikut. Yang pertama, samakan penyebut dari dua pecahan. Ya, kemudian tentukan nilai pecahan yang terletak di antara kedua pecahan tersebut. Yang kedua, ubahlah lagi penyebutnya jika belum diperoleh pecahan yang dimaksud, begitu seterusnya. Oke, contohnya contohnya 3/4 sama 4/5. Ya. Sama kayak tadi, hasilnya kita cari KPK-nya dulu. Jadi kita temukan 20 bagi 4 5 kali 3 15. Dia jatuhnya 20 bagi 5 4 kali 4 16. Kalau cara Bapak simpel kayak tadi ya, penyebut kali pembilang kali penyebut ya, sama-sama ketika sama hasilnya 3 kali 5 15. Pokoknya kita samakan 20, terus 4 kali 4 16, hanya 20 sama hasilnya. Kemudian kita peroleh pecahan yang dimaksud, maka masing-masing diperbesar lagi penyebutnya. Kita perbesar lagi penyebutnya. Kita sama-sama 40. Penyebutnya kita besarkan 40. 40 dibagi 5. 40 dibagi 4 kan 10. 10 kali 3 30. Kemudian 40 bagi 5 berapa? 8 kali 4 32. Oke, berarti nilai tengahnya berapa? Dari 30/40 sama 32/40 berapa? Jadi 31/40. Oke, next. Oke, kemudian mengubah pecahan biasa jadi pecahan campuran dan sebaliknya.
Jadi bentuk pecahan campur biasa menjadi pecahan campuran, menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Bentuk pecahan campuran itu P Q per R dengan syarat R-nya tidak boleh sama dengan 0. Dapat dikatakan dalam bentuk pecahan biasa. Jadi dalam bentuk pecahan biasanya P kali R ini dikalikan, kemudian di sini kita jumlah tambah Q per tetap penyebutnya adalah R. Jadi gitu. Kita jadi rubah ke pecahan biasa. Oke, jadi contohnya pecahan 9 per 4. Kita rubah dulu dalam bentuk pecahan campuran. Jadi kan kita menggunakan, kita bagi dulu 9 4 bagi 9 kita kalikan, berarti yang paling dekat adalah 2 kali 4 kali 2 8, sisa 1. Jadi hasilnya 9 bagi 4 itu hasilnya 2, sisa 1. Jadi dalam bentuk pecahan campuran 2 1 per 4 ya, depannya kita tulis hasilnya ini, kemudian sisanya kita taruh jadi pembilang. Oke, yang kedua kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Ini kita rubah aja kalau caranya ini, berarti depan dikali dengan penyebut kita kalikan, kemudian penyebut dijumlah dengan pembilang. 2 kali 4 8 tambah 1 9 per 4. Pembilangnya penyebutnya adalah 4. Jadi Pak, ada suaranya, Pak. gitu. Oh, oke. Saya ulang lagi. Kita sama contohnya 9 per 4. Kita kan tadi udah ngomongkan untuk cara kita rubah dalam bentuk pecahan campuran. Ya, tadi kan hasilnya 2 1 per 4. Ya, kemudian yang kedua itu kita rubah dalam bentuk pecahan biasa, rumusnya seperti ini tadi. Umumnya P kali R ditambah I per R. Jadi 2 kali penyebutnya ini ada ketiga 4, 2 kali 4 8. Kemudian penyebut dikali kita dijumlah dengan pembilang, bilangnya 1. Berarti kan 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9. Jadi hasilnya 9 per 4. Tetap penyebutnya tetap 4. Next. Kemudian mengubah pecahan. Mengubah pecahan ke bentuk pecahan desimal dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dapat dilakukan dengan membagi bilangan dengan penyebutnya atau mengubah pecahan jadi penyebut 10, 100 sampai 1000 sampai seterusnya. Contohnya 7 per 40. 7 per 40. Ya, kita rumusnya sama kayak tadi. A kali M, masih kan A kali M per B kali M. Ini kita tulis 7 per 40. Bapak sama-sama dikalikan 25. Hasilnya 175. Nah, 40 dikali 25 kan 1000. Jadi, nah caranya untuk 175 dibagi dengan 1000, ya kita tulis kalau cara Bapak kan ada nolnya 3, kita geser aja dengan koma, dari belakangnya 5, 1, 2, 3. Jadi hasilnya 0,175. Itu cara Bapak untuk membaginya. 1000 atau 100 atau 10 bisa. Lihat nolnya gitu. Kemudian yang B, mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan bisa perlu menentukan nilai tempat angka-angka berdasarkan tanda koma pecahan desimal. Ya sama, kita rubah aja kayak tadi 0,175 kita rubah dalam bentuk pecahan desimal.
Jadi sama 175 bagi dengan 1000. Ya, ini tinggal kita geser kalau cara cepatnya. 1, 2, 3. Kan nolnya 3 berarti kan bagi 1000. Balik lagi ke 7/40. Oke, lanjut ke mengubah pecahan ke persen dan sebagainya. Ya, persen ini artinya per 100, lambangnya tahu sendiri kan itu. Kemudian A membawa pecahan biasa berbentuk persen dilakukan dengan cara membawa pecahan jadi pecahan berbentuk 100 atau mengalihkan pecahan itu dengan 100. Jadi contohnya 3/8. Kita kalikan 100%. Ya. Hasilnya adalah 37,5%. Misal pengen coba ini kan pecahan biasa kan, kita rubah dalam bentuk pecahan persen, itu 3 kalikan 100. Soalnya kalau kita rubah jadi persen ke bentuk pecahan ya sama, itu kita tinggal bagikan dengan 100, berarti itu 375% kita jadikan pecahan biasa, berarti 375/100. Hasilnya adalah 3/8. Kita ubah dalam bentuk yang sederhana. Oke, yang keempat yaitu adalah mengubah pecahan ke per mil. Artinya per mil itu 1000. Mengubah pecahan biasa ke bentuk mil dilakukan dengan cara mengubah pecahan jadi pecahan penyebutnya 1000 atau mengalihkan pecahan itu dengan 1000. Ya sama kayak persen, tapi kita ubah ini adalah per mil atau per 1000. Tinggal ubah 2/5 kalikan 1000. Hasilnya 400.